Saya mau ke Bang Rismon dulu. Bang Rismon, kalau tadi pagi dari tim kuasa hukum sudah ke Polda, melakukan konferensi pers, sudah disebutkan Mas Roy, Anda, kemudian Dr. Tifa, sampai Pak Abraham Samad, ini sudah diketahui kapan-kapan saja jadwal pemeriksaan. Nah, pertanyaannya kenapa harus menunda kalau sudah tahu ada jadwalnya? Ya, kami kan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga menunda, kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa. Equality before the law. Apalagi Pak Jokowi kan menikmati itu, Polda penyidiknya malah datang ke Solo. Ini jadi balas-balasan? Bukan balas-balasan, ya ini kan 17 Agustus, kita rayakan dulu dong, gitu loh, bahwa kita merdeka. Gitu. Jadi ya kami akan menikmati fasilitas seperti yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi lebih menikmati lagi karena penyidik Polda malah datang ke Solo. Berarti Bang Rismon menganggap, Bang Rismon dan kawan-kawan ini menganggap bahwa kasus ini tidak sebegitu serius, jadi lebih serius pada saat yaudah di 17 Agustus dulu, baru nanti kemudian berlanjut ini pemeriksaan. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol ya, karena bukti itu sudah tidak terbantahkan, kok mau dilanjutkan. Contoh, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan penguji itu pasti tidak ada ijazahnya. Lembar pengesahan atau transkrip akademik, transkrip nilai yang ditampilkan di Tipidum pada saat konversi 22 Mei yang menyimpulkan bahwa ijazah itu identik, itu transkrip akademik tanpa ada tanda tangan dan stempel dari dekan dan wakil dekan. Itu kan artinya apa? Itu bodong. Tidak ada transkrip akademik yang tidak ada otoritas yang menandatangani. Jadi Anda menganggap juga dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan, ini juga sesuatu hal yang ini aneh. Sudah dipaksakan, publik sudah tahu, kami sudah menyebarkan bukti ke publik. Kami juga sudah punya transkrip akademik resmi. Lulusan Fakultas Kehutanan tahun 85 itu sangat berbeda. Tidak ada tulisan tangan di situ untuk nilai, yang ada diketik dan ada otoritas di situ. Pembantu dekan 1 bidang akademik, terus dekan, mereka 2 tanda tangan dan ada stempel di situ. Punyanya Pak Jokowi mana? Transkrip akademiknya kosong melompong. Itu kan memalukan. Jadi bagi kami ini kasus sangat dipaksakan. Emang benar kasus ini sangat dipaksakan, sampai tadi juga dari kubu Roy Suryo CS sampai Bang Sianipar juga meminta untuk penundaan. Bang Rifai katanya lebih baik merayakan dulu 17-an. Ya, pertama ya kami kembali lagi, mungkin pihak dari teman-teman TPU memiliki strategi tersendiri, ya kami hormati itu. Tapi sekalipun kami berpandangan ini kontradiksi. Kenapa? Kita baru dengar ya Pak Rismon bilang, wah tidak ada buktinya, tuntutan lemah. Nah kalau memang betul kuat, kenapa nggak hadir ke Polda? Kenapa nggak hadir? Terangkan langsung semua di Polda gitu ya. Ini malah menghindar-hindar gitu. Percuma bicara di depan publik kalau tidak masuk dalam forumnya. Biarlah bukti-bukti yang Bang Rismon punya dan teman-teman bawa ke Polda, serahkan semua. Ini loh Pak Polda, menurut kami ijazah Pak Jokowi palsu begini. Sampaikan. Justru kalau tidak menghadiri ya percuma. Itu bukan langkah pembelajaran yang baik. Itu dianggap menghindar ya katanya. Kedua, saya sedikit tergelitik ya. Baru saya dengar ada penundaan pemeriksaan dengan alasan perayaan kemerdekaan. Apalagi semua orang tahu kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Pemeriksaannya bukan 17 Agustus. Jadi tidak ada korelasinya. Kecuali pemeriksaan di tanggal 17 Agustus, minta tunda, itu pun juga belum pernah saya dengar dalam pemeriksaan orang meminta tunda gara-gara 17 Agustus. Jadi kami melihat ini hanya upaya untuk menghindar. Apalagi juga salah satu Bang Egy kita tahu sendiri juga sudah di luar negeri gitu ya. Jokowi menyatakan bahkan tidak mau datang. Jadi ini kontradiksi. Di satu sisi banyak saya yakin bahwa tidak bersalah, bahwa yakin ini penelitian, tapi di satu sisi menghindari pemeriksaan. Emang benar Bang Rismon bahwa ini merupakan upaya menghindar nih? Oh enggak, mengulur-ngulur waktu. Kok menghindar? Kan sudah ada tadi tim hukum Bang Kozinudin untuk datang untuk meminta penundaan kan.
Daripada Pak Jokowi katanya sakit, ternyata hadir juga di Kongres PSI. Itu bagaimana lagi, ngakunya sakit, padahal sehat kita lihat. Dan Polda Metro Jaya datang loh. Saya nggak meminta Polda Metro Jaya datang ke kampung saya di Baligi sana. Saya tetap datang gitu. Cuma di samping kami ingin merayakan 17 Agustus, kami ingin menyiapkan semua dokumen penelitian dalam bentuk buku kita akan selesaikan di 17 Agustus ini. Dan itu akan kita bawa dalam apa namanya pemeriksaan nanti kalau kami dipanggil untuk setelah 17 Agustus, kami akan bawa 580 halaman, hampir 600 halaman. Dan itu harus dicatat oleh penyidik bahwa benar kami melakukannya atas nama penelitian. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya nanti yang akan Pak Anton jawab. Kira-kira penyidik akan mengabulkan nggak sih alasan tadi karena minta ditunda karena mau merayakan dulu 17 Agustus? Pak Anton nanti tahan dulu ya Pak Anton ya. Oke, tapi sebelum itu kita berikan dulu, silakan Pak Anton menjawab. Baik, masalah panggilan itu di dalam hukum Indonesia, kita semua tahu bahwa panggilan itu sifatnya harus dan wajib. Karena kita menganut ajas bahwa kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan individu. Ya. Kemudian masalah apakah ini boleh atau tidak, seseorang boleh tidak datang ke panggilan polisi, panggilan jaksa apabila kita sendiri semua tahu ada alasan yang patut dan wajar. Nah, apakah tadi untuk menghadiri acara atau merayakan Hari Kemerdekaan ini bisa dianggap sebagai satu alasan yang patut dan wajar, ya kita kembalikan kepada Kepolisian Metro Jaya dan kita kembalikan kepada publik. Karena di sini saya tidak berhak untuk menilai. Karena memang kalau kita lihat bahwa panggilan itu wajib di mana? Karena apabila tidak memenuhi panggilan secara 2 kali berturut-turut, atau yang namanya mangkir, tapi di sini belum terjadi mangkir tersebut, maka itu kan ada ancaman hukuman pidananya, yaitu pasal 224. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan dari polisi, jaksa akan mendapat hukuman pidana 9 bulan. Nah, demikian juga di relas panggilan kepolisian itu kan ada pro justitia, demi keadilan, demi hukum, dan di bawahnya itu sudah diperingatkan apabila tidak hadir memenuhi panggilan ini bahwa akan melanggar pasal 216. Jadi pasal 216 itu apa? Yaitu tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang. Itu pun juga ada ancaman hukumannya yaitu 4 bulan. Nah, itu kalau tadi tidak mohon ya. Ya, kalau itu tadi alasannya karena tidak hadir gitu ya. Kalau pertanyaan berikutnya adalah ini sebenarnya tidak hadir atau menunda sebenarnya. Sekali lagi saya mau minta penegasan, nanti ya Bang Rizmon akan menjawab, tetap bersama kami.